Izin Bapak sebelumnya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Yesa Angelika dengan ujung NIM 7037 dari kelas A, jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Video ini saya buat sebagai untuk UAS Meteorologi, yaitu mengenai fenomena iklim beserta parameter apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di sini saya izin untuk buka materi terlebih dahulu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya. Yang akan saya bahas itu adalah tentang pengertian, hubungan, serta analisis yang telah didapat melalui website NOAA. Nah, ini judulnya itu yang saya ambil adalah tentang pengaruh fenomena iklim ENSO terhadap parameter curah hujan beserta suhu permukaan laut dengan tahun kajian itu adalah tahun 2007 hingga 2004 hingga tahun 2007. Mohon maaf ini ada typo sedikit. Jadi yang benar itu tahun 2004 hingga tahun 2007. Nah, jadi perubahan iklim yang terjadi itu membawa dampak perubahan yang sangat drastis bagi permukaan bumi, khususnya di Indonesia. Salah satu fenomena ataupun perubahan iklim yang terjadi itu adalah fenomena El Nino dan La Nina, atau yang juga dapat dikenal sebagai fenomena ENSO, atau yang memiliki kepanjangan El Nino Southern Oscillation. Nah, jadi fenomena ENSO ini adalah suatu fenomena di mana kondisi permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik mengalami kenaikan atau penurunan suhu permukaan laut sehingga menyebabkan adanya pergeseran musim di Indonesia. Nah, di mana gejala ENSO ini itu memberikan pengaruh terhadap kondisi perairan laut di Indonesia, yaitu ketika terjadi El Nino itu akan menjadi lebih dingin dan ketika terjadi La Nina itu akan menjadi lebih hangat. Sesuai yang tadi saya sudah sebut ada El Nino dan La Nina itu merupakan uh, bagian dari ENSO. Jadi ENSO ini terdiri dari tiga fenomena yaitu ada kejadian normal, El Nino dan La Nina, di mana untuk mengukur dari ENSO ini sendiri digunakan ada namanya Southern Oscillation Index atau SOI. Kemudian tadi El Nino itu juga dapat menyebabkan terjadinya kemarau, sedangkan La Nina itu dapat menyebabkan terjadinya musim hujan. Nah, kemudian tadi untuk parameter yang saya pakai itu adalah curah hujan dan suhu permukaan laut. Nah, jadi curah hujan itu adalah unsur iklim yang penting, namun keberadaannya secara spasial dan temporal itu masih sulit untuk diprediksi. Nah, ketidakpastian hujan ini semakin besar ketika terjadi anomali iklim berupa El Nino dan La Nina. Nah, jadi ketika terjadinya curah hujan ini nanti itu bisa dipengaruhi oleh El Nino dan La Nina. Kemudian itu ada tadi salah satu parameter juga suhu permukaan laut, di mana suhu permukaan laut ini adalah suhu pada perairan laut, yaitu yang memiliki jarak dekat dengan permukaan lautan, itu yang berada di lapisan paling atas yang dekat dengan matahari. Nah, kemudian ENSO itu memiliki pola yang berbelang, yaitu di bagian timur Samudra Pasifik yang ditandai dengan anomali temperatur permukaan laut atau penghangatan permukaan laut yang menggambarkan kejadian El Nino, sedangkan yang pendinginan itu digambarkan oleh La Nina. Serta juga ada anomali sea level pressure atau southern oscillation. Nah, kemudian hubungan dari ENSO dengan El Nino. Nah, selama fase El Nino, curah hujan di Indonesia itu cenderung akan berkurang, yang dapat disebabkan oleh adanya pergeseran sistem konveksi yang membawa hujan dari Indonesia ke Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Kemudian El Nino ini lebih lanjut dapat mengurangi terjadinya upwelling atau naiknya air dingin serta materialnya dari bagian bawah dan dari bagian dasar ke permukaan masuk di Indonesia, sehingga di lapisan paling atas itu dia lebih hangat. Sementara itu, selama fase La Nina, curah hujan di Indonesia cenderung meningkat dikarenakan sistem konveksi yang kuat dan lebih banyak kelembapan di atmosfer yang berpindah ke Indonesia. Ketika La Nina ini justru dapat memperkuat upwelling di beberapa bagian karena uh, dapat meningkatkan sirkulasi air hangat ke permukaan. Nah, kemudian kaitannya dengan suhu permukaan laut, yaitu selama fase El Nino, suhu permukaan laut di perairan itu cenderung menurun karena adanya pergeseran arus laut yang membawa air yang lebih dingin dari wilayah lain ke perairan Indonesia. Sementara itu, selama fase La Nina, suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia itu cenderung akan meningkat. Ini karena adanya peningkatan arus laut yang membawa air hangat dari wilayah Pasifik Barat ke perairan Indonesia. Nah, selanjutnya saya mau membahas mengenai analisis dari pengaruh fenomena ENSO terhadap curah hujan melalui website NOAA. Jadi kita buka terlebih dahulu website NOAA di browser ataupun di internet. Nah, kemudian pada bagian ini, karena tadi saya akan
menganalisis pengaruh dari fenomena ENSO terhadap parameter curah hujan juga suhu permukaan laut. Jadi di type of analysis kita pilih yang ENSO, kemudian di variabel kita pilih parameter yang akan kita analisis, yaitu yang pertama tadi curah hujan, atau bisa disebut juga sebagai presipitasi. Kemudian kita ke tools, dan ini kita pilih yang monthly or seasonal correlation. Nah, kemudian di which variable kita pilih juga yang tadi precipitation. Kemudian kita pilih bulannya, itu saya mau pilih bulan Januari sampai Maret yang merupakan musim barat. Kemudian tahunnya itu kita memakai tahun kajian selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Nah, perlu diperhatikan karena di sini itu datanya hanya tersedia untuk tahun 1948 hingga tahun 2015. Jadi data yang tersedia itu hanya terakhir tahun 2015. Jadi perlu diperhatikan untuk memilih tahun kajiannya. Nah, kemudian di bagian bawah di plot options, di bagian time series ini kita bisa pilih mau kita menggunakan indeks apa. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di materi itu, ENSO bisa dianalisis dengan indeks SOI atau Southern Oscillation Index. Jadi saya akan memakai yang SOI. Coba lah. Nah, kemudian di bagian plot options ini kita bisa memilih nanti untuk tampilan dari hasil datanya. Nah, di sini bisa kita pilih mau yang berwarna atau yang black and white. Kemudian untuk shading type-nya bisa kita pilih juga konturnya. Nah, tapi di sini saya langsung saja. Nah, jadi kita pakai yang pengaturan default-nya. Kemudian kita langsung create plot. Nah, ini adalah hasilnya analisis yang didapat, hasil plottingnya, yaitu pengaruh dari ENSO terhadap parameter curah hujan atau presipitasi. Nah, kemudian di bagian ini, kalau misalnya kita mau mengolah datanya lagi menggunakan aplikasi lain atau software lain, itu kita bisa pilih yang get a net CDF file. Nanti datanya akan terunduh dalam format CDF. Kemudian di sini bisa kita lihat di sini ada indeks warnanya, yang dimana warna merah itu dia menunjukkan pengaruh paling tinggi yang bisa dilihat melalui gambar itu berada pada bagian kiri, bagian timur, bagian barat dari garis ekuator yang bagian sini. Kemudian untuk yang berwarna ungu itu memiliki nilai pengaruh paling kecil. Kemudian kalau secara umum kita lihat pengaruhnya itu cenderung bervariasi dan berfluktuasi, jadi tidak terlalu banyak yang memiliki kemiripan. Seperti yang pada bagian barat ini dia memiliki rentang dari sekitar 0,4 hingga 1. Kemudian di bagian selatan dari khatulistiwa atau ekuator itu memiliki nilai yang paling kecil, cenderung lebih kecil, yaitu dari sekitar 0,5 hingga ke -1. Nah, kemudian kita akan melihat lagi juga bagaimana pengaruhnya terhadap variabel suhu permukaan laut. Nah, jadi di bagian ini kita rubah variabelnya menjadi suhu permukaan laut atau SST, Sea Surface Temperature. Kemudian kita langsung create plot juga dengan bulan dan tahun yang sama. Kemudian kita create plot. Nah, ini dia bisa kita lihat perbandingannya tadi dengan yang tadi. Nah, ini adalah pengaruh ENSO terhadap suhu permukaan laut. Bisa kita lihat ada beberapa bagian, beberapa wilayah yang tidak mendapat pengaruh sama sekali, yaitu 0. Kemudian di bagian kiri tadi, di bagian barat dari wilayah ini itu memiliki pengaruh yang paling tinggi, yaitu dari sekitar 0,8 hingga 1. Nah, ini juga dapat berarti bahwa di bagian ini itu memiliki suhu yang lebih tinggi, suhu permukaan laut yang lebih tinggi karena mendapat pengaruh dari ENSO seperti yang sudah sempat saya tinggung melalui materi yang tadi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan ataupun kesalahan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi, siang, dan malam.